Darul Islam merupakan gerakan yang dipelopori oleh Sekar Marji Marijan Kartosuwirjo yang menginginkan berdirinya negara Islam Indonesia. Darul Islam mempunyai pasukan yang disebut Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan terbesar dan tersulit yang pernah dihadapi Indonesia. Pasalnya, pemberontakan ini bermula di Jawa Barat dan meluas hingga ke beberapa wilayah di Indonesia. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk tonton video kami sampai habis. Pada Februari tahun 1948, Kartosuwirjo sebagai Sekretaris 1 Partai Musyumi membentukkan kegiatan Musyumi di Jawa Barat. Melalui konferensi di Cisayong, dibentuklah Negara Islam Indonesia atau NII dan Tentara Islam Indonesia atau TII yang dipusatkan di suatu tempat daerah pegunungan di sekitar Jawa Barat. Kontak senjata dengan TNI terjadi pertama kali pada 25 Januari tahun 1949 ketika pasukan divisi Siliwangi dengan melakukan long march di Jawa Tengah ke Jawa Barat. Pada 7 Agustus 1949, Kartosuwirjo meresmikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII. Gerakan yang mendukung berdirinya NII ini lebih dikenal dengan sebutan Gerakan Darul Islam atau DII. Pemerintah mengambil tindakan tegas dengan menerapkan operasi militer yang disebut Operasi Pagar Betis dan Operasi Batal Yuda. Pada 4 Juni tahun 1962, Kartosuwirjo ditangkap di Gunung Gebet, Majalaya di Jawa Barat. Ia dieksekusi mati di Kepulauan Seribu, Jakarta, 5 September tahun 1962. Gerakan ini meluas ke Jawa Tengah yang bersumber pada Majelis Islam pimpinan Amir Fattah. Amir Fattah bergabung dengan TNI Tegal. Pasukan Hasbullah sebenarnya telah berdiri di Tegal sejak 1946. Juga telah bergabung dengan TNI. Setelah memiliki pengikut yang cukup banyak, pada 23 Agustus 1949, Amir Fattah memproklamasikan berdirinya Gerakan Darul Islam dan bermaksud mendirikan negara Islam. Penumpasan Negara Islam Indonesia atau Tentara Islam Indonesia Jawa Tengah dilakukan oleh pasukan TNI dari divisi Diponegoro yang menyebut operasi penumpasannya sebagai Gerakan Banteng Negara. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Tengah mendapatkan dukungan dari pasukan Batalio 426 yang juga melakukan pemberontakan terhadap Republik Indonesia. Akhirnya, Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Tengah telah dapat dilumpuhkan pada 1957 oleh TNI dengan dukungan penuh masyarakat. Pada 10 Oktober 1950, terjadi pemberontakan Ibnu Hajar yang berpusat di Kalimantan Selatan. Ibnu Hajar adalah mantan Letnan 2 TNI yang memberontak dengan menyatakan gerakan ini adalah bagian dari Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia Kartosuwirjo. Bersama pasukannya yang diberi nama Kesatuan Rakyat yang Tertindas, Ibnu Hajar menyerang pos-pos kesatuan tentara di Kalimantan Selatan serta membuat kekacauan pada Oktober 1950. Pimpinan TNI memberi ultimatum agar ia segera menyerahkan diri. Ultimatum tersebut diabaikan. TNI pun melakukan tindakan tegas dengan melancarkan operasi militer. Pada 1959, Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Kalimantan Selatan berhasil dilumpuhkan dan Ibnu Hajar ditangkap. Pada Juni 1950, Kar Muzakkar ditugaskan ke Sulawesi Selatan untuk memimpin laskar gerilya dan bergabung dengan KGSS. KGSS adalah organisasi yang digunakan oleh kaum revolusioner untuk memperjuangkan tuntutan-tuntutan mereka. Setelah itu, pemerintah melaksanakan program nasionalisasi terhadap anggota militer. Di sini timbullah masalah berujung pada kekecewaan, karena banyak anggota KGSS yang ditolak menjadi anggota APRID. Kar Muzakkar juga menuntut pemerintah agar seluruh anggota KGSS dapat masuk menjadi anggota APRID, tetapi tuntutan ini ditolak. Setelah tuntutannya ditolak, setahun kemudian, Kar Muzakkar mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan dan wilayah sekitarnya merupakan bagian dari negara Islam Indonesia. Butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan pemberontakan ini, yakni sekitar 15 tahun.
Pemberontakan ini baru berhasil ditumpas pada tanggal 3 Februari 1965 yang ditandai dengan ditembak matinya Kahar Muzaffar. Setelah proklamasi kemerdekaan di Aceh, terjadi pertentangan antara kaum alim ulama di bawah pimpinan Daud Bereuh dengan para kepala adat. Pertentangan ini terjadi cukup lama, yakni dari Desember 1945 hingga Februari 1946. Untuk mengatasi pertentangan ini, pemerintah memberikan Aceh status daerah istimewa setingkat provinsi dan mengangkat Daud Bereuh sebagai gubernur. Tetapi Daud Bereuh tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan malah mempropagandakan negara Islam Indonesia. Pada tahun 1950, pemerintah melaksanakan penyederhanaan administrasi pemerintahan dan menurunkan status Aceh dari daerah istimewa menjadi keresidenan di bawah Sumatera Utara. Hal ini membuat Daud Bereuh kecewa. Akibatnya, pada tanggal 21 September 1962, Daud Bereuh mengeluarkan maklumat bahwa Aceh merupakan bagian dari negara Islam Indonesia dan menyerukan kepada rakyat Aceh untuk tidak mendukung pemerintahan Republik Indonesia. Untuk mengatasi pemberontakan ini, pemerintahan pun terpaksa menggunakan kekuatan bersenjata. Selain itu, pemerintah juga menggunakan kekuatan militer, seperti diadakannya Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh pada tanggal 17 Desember 1962. Sebagai dampak musyawarah ini, pemberontakan di Aceh pun dapat diselesaikan.